Pak Mursalim, melihat potensi rumput laut di Indonesia ya Pak ya, kalau kita lihat ini kan menjadi yang terbesar kalau dibandingkan dengan komoditas perikanan lainnya. Tapi kita lihat juga bahwa sebetulnya pengolahan atau juga mungkin budidaya rumput laut di tanah air ini nampaknya memang belum optimal. Anda sendiri melihatnya Pak sejauh ini apa yang menjadi kendala sehingga budidaya rumput laut mungkin kurang diminati dan juga kalau kita lihat belum terlalu maksimal dan juga optimal. Dari pengamatan kami, dari waktu ke waktu yang membuat, masyarakat itu tetap konsisten untuk melakukan usaha, seperti halnya di budidaya rumput laut, adalah tingkat kesejahteraan, Mbak. Jadi ini yang mesti di-maintain dan kita jaga bersama. Saat ini iklim usaha rumput laut, eee, agak menurun dibanding, di fase-fase tahun 98 sampai tahun 2010. Eee, Banyak hal yang mesti kita benahi bersama untuk dapat, menjaga kondisi seperti itu. Artinya kalau soal produksi, Indonesia ini luar biasa kalau potensi rumput laut. Kita di daerah khatulistiwa dengan, kebutuhan penghasilan dan pekerjaan yang melimpah terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kalau untuk peningkatan produksi itu dalam 1-2 tahun pasti kita bisa genjot sesuai target yang ada. Cuma, jangan kita lupakan Mbak, ini juga harus, relevan dengan kebutuhan global. Jadi kita jangan satu sisi aja melakukan kegiatan tanpa memperhatikan kondisi global. Kemudian jenis-jenis yang dibudidayakan juga harus sesuai dengan kebutuhan global. Kadang-kadang itu belum match kita lakukan. Jadi, arahnya masih satu ke utara, satu ke timur. Jadi ini yang membuat, kesejahteraan petani kita belum bisa konsisten. Itu yang mesti kita jaga bersama, Mbak. Saya kira dari ahli pengamatannya seperti itu. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara mengenai tantangan tadi ada tantangan terkait dengan kesejahteraan petani, tapi apakah ada tantangan-tantangan lain seperti misalnya mungkin teknologi terkini, lalu juga mungkin terkait dengan SDM-nya Pak, lalu juga terkait dengan pembibitan, yang mana pembibitan juga ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan Pak terhadap produksi rumput laut di tanah air. Mungkin boleh dijelaskan Pak Mursalim? Ya, hal-hal yang disampaikan itu, benar. Kami pernah mengalaminya dan melakukan pendampingan untuk hal-hal tersebut. Kami perlu tekankan bahwa, faktor yang paling utama dalam menjaga kesejahteraan petani tadi itu adalah baiknya sistem tata niaga yang ada, eee, baiknya supply chain, terhadap pasar baik lokal maupun global, yang sesuai dengan, kondisi. Saat ini memang banyak tantangan ya, di samping memang, tadi disampaikan bahwa bibit yang unggul ya pasti, karena itu akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, HPP di tingkat petani bisa lebih, rendah. Kemudian dengan, itu juga berakibat kepada, pasar. Jadi kita juga tidak bisa lepas dari itu karena, misalnya ya 3 jenis lah, rumput laut yang paling umum diperdagangkan sekarang misalnya Gracilaria di tambak petani kita, kemudian di laut ada utamanya Cottoni, dan Spinosum. Itu, memang kendalanya harus ikut juga di produk akhirnya berupa karagenan dan agar-agar yang mana harganya sekarang sekitar 10 sampai di range 10 sampai 12, dolar ya, US dollar. Jadi itu bisa kita breakdown, kita sudah punya acuannya, sehingga mendapatkan, nilai bahan, baku, untuk petani layaknya seperti apa. Ini memang masalah kualitas, Pak. Memang bibit itu perlu untuk produktivitas dan kualitas. Pasca panen itu perlu untuk kualitas, karena itu menentukan, berapa yang bisa diberikan industri terhadap produk yang dihasilkan oleh petani kita. Ini yang memang harus hulu hilir kita menatanya, Mbak. Baik Pak Mursalim, lalu terkait dengan bibit Pak, sejauh ini yang juga tengah menjadi tantangan adalah tentunya penetapan harga bibit ya Pak ya. Dan ini nanti akan panjang begitu prosesnya. Nah, Anda melihatnya untuk harga dari pembibitan sejauh ini seperti apa Pak? Artinya apakah ini juga cukup memberatkan bagi petani misalnya? Iya,
sebagaimana kita ketahui ada daerah yang memang setiap tahun itu dia membutuhkan suplai bibit baru kalau musim tanam baru ya. Ada juga daerah yang sepanjang tahun sudah bisa survive dengan tidak perlu mendatangkan bibit dari luar. Sejauh ini yang kami ketahui sudah ada upaya dari kementerian misalnya melalui bibit kultur jaringan yang dikembangkan bersama Bioterp kalau nggak salah itu sudah berapa tahun. Hanya saja perlu dikaji keefektifannya karena sudah sekian lama tetapi kok ya masalah kita kembali ke situ lagi, kembali ke situ lagi. Kami melihat perlu kita duduk bersama lagi untuk merumuskan apa yang terbaik dan kita lebih mendengar, menyesuaikan dengan kondisi lokal dari petani yang ada. Sehingga kita berharap bibit itu terpenuhi dengan harga yang murah, terjangkau, mudah, kemudian unggul. Itu yang mesti banyak metode selain yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Banyak. Cuma mungkin kita belum sama-sama belum mengkondisikannya dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan hal tersebut. Pemetaan, monitoring ini yang mungkin kita butuhkan lebih intens lagi, Pak.